Hai, jumpa lagi bareng gua Langit dan cerita kali ini datang dari seorang perempuan yang pengen dipanggil namanya dengan sebutan Teteh. Sesuai dengan judulnya yang kalian tahu, Untung Pernah Selingkuh. Ya, ini adalah sebenarnya salah satu statement dari Teteh ke gua kemarin yang gua mikir kayak bener juga ya. Untungnya si Teteh ini udah selingkuh duluan sebelum terjadi sesuatu itu. Tapi gue yakin ini akan jadi pro kontra buat kalian. Tapi alangkah baiknya kalian dengerin gimana cerita lengkapnya. Ini dia. Sebelumnya makasih buat Teteh udah mau buat bagi cerita. Gue ceritain dulu ya siapa Teteh ini. Jadi Teteh adalah seorang perempuan yang sudah mengalami pernikahan selama 20 tahun. Di selama 20 tahun itu Teteh ini selalu disibukkan menjadi seorang istri, seorang ibu untuk anak-anaknya, untuk suaminya, yang semua kebutuhan rumah tangganya Teteh yang mengurus. Suaminya hanya support secara finansial, mulai dari anaknya lahir, anaknya sekolah, menentukan di mana sekolahnya, mengantar les, di mana anaknya harus dipondokin, terus kemudian segala kesibukan tentang rumah tangga itu semua yang mengurusnya adalah Teteh sendirian dari sejak Teteh menikah hingga sekarang. Nah, selama 20 tahun itu bukan tanpa ada masalah. Pernah terjadi permasalahan dan Teteh ini menceritakan ke orang tuanya, khususnya ke ibunya. Bukan untuk mencari keburukan suaminya atau menceritakan aib suaminya, tapi Teteh ini berusaha untuk mendapatkan spirit dari orang tuanya. Karena setiap Teteh bercerita ke orang tuanya, ke ibunya ini, Teteh selalu mendapatkan yang namanya kayak semangat baru lagi dan kekuatan baru lagi. Ibunya selalu menguatkan bahwa ini bukan permasalahan yang besar, ini yang namanya ujian rumah tangga itu biasa. Toh suami kamu juga selalu mencukupi kebutuhanmu dan suami kamu tidak pernah main perempuan. Menurut logika Teteh, iya, suaminya ini memang gak pernah main perempuan. Selama 20 tahun itu suaminya bekerja, berangkat kerja, pulang kerja pun gak pernah telat. Tidak ada hal-hal yang aneh untuk si Teteh ini terhadap gelagat dari suaminya. Uangnya pun, uang gaji suaminya besar ke rekening Teteh, diberikan ke Teteh. Bahkan selalu ada sisa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan anak-anaknya. Jadi bisa dibilang suami Teteh ini adalah suami yang mapan. Nah, keadaan itu ternyata berubah ketika satu, kondisinya Teteh harus kehilangan kedua orang tuanya. Yang pertama ayahnya meninggal dan tidak lama kemudian ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal inilah si Teteh mulai merasakan yang namanya kesepian, merasakan lemahnya hati Teteh untuk menghadapi sikap dari suaminya yang kurang perhatian. Bisa dibilang suami ini bukan suami yang romantis. Jarang mengucapkan selamat pagi, selamat malam, ataupun mungkin menanyakan gimana keadaan rumah, anak-anak gimana, sekolahnya gimana, nggak pernah. Nah, suaminya ini bekerjanya shift-shiftan, kadang masuk shift pagi dan kadang masuk shift malam. Makanya Teteh tuh berharap setiap pagi ketika suaminya masuk malam, disemangatin, diucapin apalah selayaknya seorang istri gitu loh. Itu keinginan hati si Teteh. Nah, keadaan tadi, momen yang pertama adalah keluarga Teteh ini, orang tuanya sudah meninggal. Teteh tidak punya lagi tempat untuk bercerita yang menjadi kekuatan hatinya. Yang kedua, Teteh mulai kesepian di rumahnya karena anak yang pertama ini sudah kuliah. Jadi jarang di rumah. Tinggallah Teteh bersama anak keduanya, perempuan. Dan itu pun sudah SMA. Iya, kita tahulah yang namanya SMA banyak kegiatan dan Teteh tidak selalu bisa mendampingi, tidak seperti ketika mereka masih kecil. Ditambah suami yang kadang waktu itu masuk kerja ataupun tidak bekerja ketika di rumah pun mereka sudah sibuk masing-masing dengan gadgetnya. Jadi mereka tuh benar-benar bukan keluarga yang romantis menurut si Teteh. Akhirnya Teteh menyibukkan diri dengan kegiatan lain, ya mengaji, kemudian juga ikut kumpulan ibu-ibu di perumahan, dan salah tiganya adalah Teteh mengikuti kegiatan reuni dengan teman-teman sekolahnya dulu. Kegiatan reuni ini sebenarnya bukan baru kemarin, tapi Teteh baru bisa aktif, baru bisa mulai mengikuti setelah kondisinya itu agak santai di rumah ya kan. Ibunya sudah nggak ada, anak-anaknya sudah mandiri semua. Teteh mulai beberapa kali mengikuti reuni teman-teman SMA-nya. Di salah satu kegiatan reuni itu Teteh bertemu dengan teman perempuannya, sebut saja namanya Mawar. Ya, si Mawar ini memberikan informasi kepada si Teteh, memberikan informasi kalau
Si mantannya teteh yang dulu sekolah itu, mantannya teteh di sekolah itu, istrinya lagi sakit. Sakitnya sakit parah sampai dirawat di rumah sakit sampai sekarang, sampai saat itu. Nah, Mawar itu membujuk si teteh untuk memberikan semangat untuk mengucapkan rasa dukanya. Karena Mawar udah ngucapin, cuman si teteh ini belum ngucapin, dan teteh juga nggak tahu kalau istrinya ini sedang sakit. Tanpa punya niatan apapun, tanpa punya pikiran aneh-aneh apapun, ya teteh mengucapkan itu ke mantannya lewat WhatsApp. Dan nomornya pun itu baru dicari sama teteh di grup itu. Jadi sebelumnya teteh memang nggak pernah yang namanya urusan begituan, komunikasi dengan laki-laki lain itu nggak pernah. Nah, tibalah teteh akhirnya mengucapkan ke mantannya itu. Nah, di situ pada akhir pembicaraan di chat waktu itu tidak ada yang aneh-aneh waktu itu. Hanya sebatas benar-benar murni. Hanya satunya mengucapkan doa dan satunya membalas dengan terima kasih. Ya, semacam itu. Di akhir chatnya ternyata mereka saling save kontak. Dan teteh pun sebenarnya nggak ada punya niatan apapun. Acara reuni pun sudah berakhir dan 1 hari setelah itu gak sengaja teteh ini ngelihat story dari si mantannya itu. Dan ternyata storynya adalah kabar duka meninggalnya si istri mantannya itu. Dan teteh secara spontan itu mengucapkan bela sungkawa. Nggak nyangka banget baru kemarin 1 hari sebelumnya diucapkan doa bela sungkawa atas musibah, dan nggak sangka 1 hari sebelumnya ternyata istrinya harus meninggalkan suaminya untuk selama-lamanya. Nah, dari percakapan awal yang hanya sekedar itu, berlanjutlah ke permasalahan menyinggung tipis-tipis tentang masa lalu. Masa lalu mereka yang dulu mereka pernah ada rasa. Nah, di situ pun akhirnya teteh mulai melakukan komunikasi intens kepada si mantannya itu. Bukan tanpa alasan kata si teteh, karena komunikasi intens itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk teteh. Kenapa? Karena di banyak kesempatan si mantannya ini mengucapkan selamat pagi, ditanya udah makan atau belum. Dan hal itu yang gue cerita pertama kali, teteh nggak pernah ngedapetin itu semua dari suaminya, dari semenjak menikah hingga 20 tahun pernikahan. Hal itulah seakan kayak hujan di tengah gurun nih kali ya. Panas berkepanjangan dihapus dengan hujan sehari, rasanya kayak apa sih, seger banget kali ya. Teteh ngerasa bener-bener kayak mungkin bisa dibilang orang yang baru pacaran terus kemudian orang baru PDKT disapa kayak gitu bener-bener indah banget gitu. Tapi buat kita nih, apalagi cowok-cowok, hal kayak gitu adalah hal yang wajar diucapin. Apalagi nggak selalu kepada mantan kita, tapi kepada teman perempuan baru kita yang baru mulai komunikasi, diucapkan selamat itu adalah hal, selamat pagi, selamat siang, selamat makan dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa. Tapi enggak menurut teteh. Dan gue sadar dan gue menyadari memang teteh haus akan itu dari awal pernikahan hingga sekarang. Akhirnya celah itulah yang membuat mantannya ini berhasil masuk ke kehidupan teteh, ke pikiran teteh, ke kesehariannya teteh. Hingga suatu ketika teteh ini bertemu, meet up mereka berdua, dan di pertemuan pertama kali itulah terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak harus teteh lakukan. Teteh jujur ke gue menceritakan waktu itu mereka akhirnya stay ke sebuah penginapan. Gak usah gue ceritain, kalian pasti tahu apa yang terjadi. Dan teteh di sisi lain mengakui rasa bersalahnya. Kesepiannya teteh atas perilaku suaminya, sejengkel apapun teteh, tapi teteh tetap merasa bersalah karena apa yang teteh lakukan itu sudah sangat tidak pantas dan tidak seharusnya. Sebagai seorang perempuan yang menjaga itu selama 20 tahun, teteh bener-bener nyesal waktu itu. Satu sisi. Tapi di sisi lain, teteh kayak ngerasa bahagia banget. Sorry ya kalau gue harus cerita dan gue udah cicin teteh untuk menceritakan ini.
Dalam hubungan Teteh dengan si mantan suaminya itu, hubungan yang dilakukan di penginapan itu, Teteh menceritakan bahwa perasaan yang Teteh rasakan adalah perasaan yang belum pernah Teteh rasakan sebelumnya. Teteh benar-benar merasakan itu berbeda banget dengan suaminya ketika Teteh melakukan itu dengan suaminya. Spontan gue klarifikasi ke Teteh, gue nanyain ke Teteh, bukankah hal itu memang kalau dengan berbeda pasangan pasti akan rasanya berbeda? Tapi ternyata Teteh menceritakan dulu ketika menikah sebenarnya Teteh ini nggak ada perasaan sama si suami. Karena suaminya adalah suami yang mapan dan langsung melamar Teteh sebagai seorang laki-laki yang mapan dan melamar ke orang tuanya si perempuan. Orang tua mana yang tidak senang anaknya akan dinikahi oleh laki-laki yang mapan? Teteh sebenarnya waktu itu juga memang lagi nggak punya pacar atau lagi nggak punya deket dengan laki-laki manapun. Karena Teteh memang dilarang pacaran oleh orang tuanya karena orang tuanya ini keluarga yang nggak mampu. Jadi Teteh dipinta untuk jangan membuat malu keluarganya dengan hal-hal semacam itu. Sebagai bakti Teteh katanya kepada ibunya, kepada bapaknya, Teteh akhirnya mengiyakan pernikahan itu. Nah, Teteh pun bersumpah ke gue bahwa suaminya itu adalah laki-laki pertama yang melakukan itu terhadap Teteh. Dalam artian melakukan hubungan suami istri, Teteh baru pertama kali itu juga ke suaminya. Jadi sebelumnya Teteh memang nggak pernah yang namanya pacaran sampai berlebihan, dan pertama kalinya itulah si laki-laki itu mendapatkan keperawanan si Teteh ini. Karena tidak ada komparasi ya menurut gue, nggak ada komparasi, si Teteh ini ya nggak tahu karena itu adalah pengalaman pertama. Apa yang dirasakan oleh Teteh apapun itu ya Teteh hanya bisa oh ya udah kayak gini rasanya, udah selesai. Tapi ketika bertemu dengan mantannya yang pernah ada rasa, bahkan dibangkitkan rasa itu melalui perhatian si mantannya, si Teteh akhirnya bisa mengcompare karena Teteh pernah melakukan dengan dua orang berbeda kan pada akhirnya, satunya suaminya, satunya mantannya. Jadi Teteh baru bisa bilang mana yang Teteh bisa nikmatin dan mana yang Teteh nggak bisa nikmatin. Dan di situ satu sisi Teteh menyesal dan satu sisinya lagi Teteh ngerasain bener-bener kebahagiaan yang luar biasa kata Teteh. Si Teteh ini bener-bener ngerasa menyesalnya, selain menyesal karena sudah melakukan itu dengan suaminya, dia juga Teteh ini menyesal kenapa nggak menikah aja dengan laki-laki yang benar-benar Teteh suka gitu loh. Kalau soal finansial itu kata Teteh gampang dicari bareng-bareng, tapi soal rasa, soal nikmat untuk melakukan sebuah hubungan itu nggak bisa ditemui bagi seorang perempuan kalau bukan sama laki-laki yang benar-benar disukainya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke rasa bersalah Teteh, Teteh bingung bagaimana cara meminta maaf ke suaminya. Waktu itu bulan Ramadan, dan Teteh ini bingung gimana besok lebaran minta maaf ke suaminya. Pasti udah nangis duluan dan nggak tahu bisa menyembunyikan itu enggak dari si suaminya ini. Hingga tibalah beberapa hari setelah itu ada chat masuk ke WhatsApp-nya Teteh. Chat itu berasal dari seorang perempuan yang meminta maaf kepada Teteh atas apa yang telah dilakukannya kepada suaminya. Apa yang mereka lakukan selama itu gitu loh. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang ada hubungan khusus dengan suaminya melalui virtual. Jadi suaminya ini bisa dibilang kalau gue ngomong singkatnya adalah berselingkuh tapi secara virtual gitu loh. Bisa dibilang VCS, bisa dibilang chat seks juga, tapi mereka nggak pernah bertemu. Itu pengakuan dari si perempuannya, mereka nggak pernah bertemu dan mereka juga nggak pernah aneh-aneh. Mereka semuanya hanya sebatas virtual karena jarak mereka pun jauh. Teteh mencari informasi dari mana si perempuan itu bisa dapat nomor si Teteh ini. Nah, ternyata perempuan itu punya grup. Jadi gini, suaminya itu punya marga. Dan di marga itu suaminya punya adik, kan? Punya adik. Nah, adiknya itu
marganya atau saudara lainnya tuh adalah si perempuan ini gitu loh. Jadi si perempuan ini, si selingkuhannya virtual dari suaminya ini punya nomor si teteh ini dari adik suaminya. Jadi mereka masih satu marga, jadi ya bukan hal yang susah untuk si perempuan selingkuhan ini untuk dapetin nomor si teteh. Nah di situ teteh pun akhirnya awalnya nggak percaya, tapi ternyata si perempuan itu ngirimin bukti-bukti chat seksualnya bersama suaminya. Dan gua dikirimin chat itu. Tapi karena teteh nggak ngizinin gua buat nge-share di sini, ya gua nggak nge-share. Dan gua ngebaca, baru pertama kali itu gua ngebaca bener-bener gue sendiri malu gitu loh ngebacanya. Dan ya ada kiriman foto di situ, bahkan foto beberapa alat vital dari keduanya ya, yang gue sendiri ngelihatnya anjir, kayak bisa ya ternyata memang gue ngebaca sendiri itu. Dan gue tanya ke teteh, gimana hancurnya hati teteh ngebaca kayak gini. Nah disinilah yang gue kaget. Teteh bilang ke gue, gue ngedenger cerita dari si perempuan itu, ngebaca chat suaminya bersama perempuan itu, gue ini nggak sakit hati sama sekali bang. Gue bener-bener nggak ngerasain yang namanya kecewa, sakit hati ataupun sedih sedikit pun. Dan dia menyimpulkan, oh untungnya sebelum ada chat itu gue ini udah selingkuh dulu sama si mantan gue itu. Coba kalau gue belum selingkuh, mungkin gue ngebaca chat itu akan sangat-sangat sedih, sakit hati, dan nggak tahu harus kayak gimana. Tapi sama sekali si teteh ini nggak merasakan sakit, nggak merasakan cemburu. Dan bahkan teteh pun nggak mengungkapkan ada chat itu ke suaminya. Dia simpan sendiri. Teteh malah jadi kayak aji mumpung. Teteh kayak ngerasa nyimpen rahasia dari suaminya gitu loh. Jadi bisa dibalik ketika teteh selingkuh, suaminya juga selingkuh, jadi kayak sama-sama punya keburukan. Teteh malah jadi seneng di situ. Coba ngebayangin kalau seandainya teteh ini sebelumnya, sesaat sebelumnya belum selingkuh sama si mantannya, kayak gimana hancurnya hati teteh. Dan di situ teteh menceritakan sisi lain dari suaminya. Oh ternyata selama ini pertanyaan si teteh terhadap salah satu kebiasaan suaminya, teteh menemukan jawabannya. Jadi selama 20 tahun pernikahan, sejak awal pernikahan, suaminya ini ternyata mengalami kelainan seksual. Ya, dari awal pernikahan sebelum melakukan hubungan suami istri, si teteh tahu kalau suaminya ini nonton dulu yang namanya film porno. Baru setelah itu melakukannya dengan istrinya. Dengan kepolosan si teteh yang gak pernah punya pengalaman seperti itu dengan laki-laki, gak pernah pacaran, apalagi untuk hubungan seperti itu. Pacaran sebentar aja sama mantannya waktu itu disuruh putus. Teteh ngerasa, oh gak apa-apa, itu hal wajar dilakukan oleh seorang laki-laki. Toh juga ngelakuin itu sama gua istrinya. Kayak gitu. Terus dilakukan oleh suaminya. Bahkan kalau si istrinya si teteh ini nggak ngajakin, suaminya pun enggak memulai duluan gitu loh. Bahkan pernah sebenarnya teteh itu ngerekam kegiatan suaminya itu sedang melakukan aktivitas seks sendiri. Teteh waktu itu pura-pura tidur, ingin melihat apa yang dilakukan suaminya. Dan disitulah teteh kayak ngerasa, awalnya teteh bener-bener nggak curiga nggak apa, karena teteh masih berpikir itu hal wajar. Dan kesedihan teteh nggak pernah kayak jarang disentuh suaminya pun seakan nggak jadi permasalahan yang besar untuk teteh, karena si suaminya ini teteh nggak melihat suaminya ini berselingkuh fisik dengan perempuan lain, tapi ternyata berselingkuh secara virtual. Dan hal itulah membuat teteh akhirnya malah menjadi oke, nggak apa-apa, suami gue selingkuh, gue juga akan selingkuh, kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah statement dari teteh untung pernah selingkuh ini bisa dikatakan penyelamat buat hidup teteh? Kalau enggak, karena faktanya kalau enggak melakukan itu, teteh yakin hatinya akan hancur sebagai seorang perempuan. Ya, kurang lebih gitulah cerita dari si teteh, perempuan yang mengarungi pernikahan selama 20 tahun yang pada akhirnya teteh gagal untuk mempertahankan kesetiaannya terhadap suaminya.
Gimana menurut kalian? Apakah punya pengalaman yang sama atau mungkin mau buat ngasih komentar apa yang dirasa oleh Teteh, dilakukan oleh Teteh ini benar atau enggak? Boleh boleh banget tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang pengen berbagi cerita boleh banget silakan kirim DM ke akun TikTok yang ada di bio gua. Oke, sekian cerita dari gua, Langit.